Bu Widya juga sudah hadir ya Bu ya. Ya. Pak Ahmad sudah hadir, Pak Ahmad. Udah Pak. Ya. Saya belum lihat ada Pak Blasius ini ya. Ada tadi. Ya. Oh sudah ada. Sorry Pak. Ya. Soalnya saya pakai HP karena laptop saya rusak. Itu harus Ya. dikasih lem biru Pak. Iya. Tapi pensiunan itu kan lain. Bapak Ibu sekalian, ini Ibu Prapti selaku pimpinan Direktorat Selamat siang Bapak MPRI. Ibu. Mana nih? Oh sudah hadir, Iya Bu Prapti. sudah. Cuma mungkin belum menyalakan video ya, karena internet agak nggak stabil ini dari tadi nge-zoom keluar terus. Oke, Bi, ditunggu nanti gambarnya Bu. Baik. Ini masih menunggu peserta yang lainnya Pak? Enggak, sudah kita mulai aja Bu. Ya. Siap, silahkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, selamat bergabung dalam acara webinar series dokumentasi. Untuk hari ini kita akan melaksanakan pertemuan yang ketiga untuk series dokumentasi ini, dan telah hadir juga sesuai dengan perancangan acara kita sebagai narasumber nanti Ibu Lydia Kristiani, kemudian Ibu Widya dan Pak Ahmad dari BRIN. Terima kasih, selamat datang, selamat bergabung. Yang terhormat Ibu Prapti selaku pimpinan di Direktorat Multimedia, Repositori, Penerbitan, dan Informasi. Untuk WDS yang ketiga ini, sesuai dengan rancangan, nanti dari BRIN akan menyampaikan topik terkait dengan ISSN, kemudian teman-teman dari KSKI, sebagaimana juga pertemuan-pertemuan yang lalu adalah materi yang terkait dengan dokumentasi sebagai sebagai ilmu yang baru sesuai dengan bahasan yang ada di dalam bukunya Pak Dar di menuju era baru dokumentasi. Bapak Ibu sekalian, untuk susunan acara pada siang hari ini, yang pertama nanti mohon kesediaan Ibu Prapti selaku Direktur RMPI atau disingkat ROMPI ya, teman-teman menyingkatnya ROMPI, nanti bisa disepakati enggak itu singkatan ROMPI. Kemudian nanti kita akan mendengar paparan dari ketiga narasumber. Kemudian setelah paparan tiga narasumber kita akan diskusi sampai kurang lebih pukul 3 sore. Bapak Ibu sekalian, kita cermati dan kita dengarkan pengantar dari Ibu Prapti selaku Direktur Repositori Multimedia dan Penerbitan Ilmiah di BRIN. Dipersilahkan Ibu Prapti. Baik, terima kasih Pak Sobari. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber, ada Ibu Lydia, Ibu Widya, dan juga Pak Ahmad ya dari RMPI sendiri. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih untuk kesanggupannya, untuk memenuhi undangan dari teman-teman. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu para hadirin dan teman-teman RMPI yang saya banggakan. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya, dan jika ada yang dalam keadaan sakit bisa segera pulih kembali untuk beraktivitas seperti sedia kala. Dan selamat siang juga untuk Bapak Blasius ya. Ternyata Bapak Blasius ada hadir juga ya. Ini ini penulis yang aktif juga ya, sepertinya kemarin juga buku-bukunya melalui kami ya, penerbit Lipi Press dulu ya. Hebat ini.
Ya, terima kasih para narasumber untuk hadir dan juga para hadirin, para Bapak Ibu yang hadir. Terima kasih. Acara ini sebetulnya series kesekian ya Pak ya, Pak Iya, Sobari Bu. ya. Dan Ketiga. ya ketiga mungkin jika seri-seri sebelumnya dibuka oleh Pak Hendro yang mungkin pada saat itu sebagai Kepala PDDI. Tapi dengan adanya adanya apa nih Pak namanya ya, perubahan di instansi, perubahan dalam BRIN, sebagian dari fungsi yang ada di PDDI yaitu repo-depo dan kepustakaan itu disatukan oleh kami yang sebelumnya ada di LIPI Press atau penerbitnya LIPI. Jadi kami disatukan dalam satu direktorat yaitu Direktorat Repositori, Multimedia dan Penerbitan Ilmiah. Jadi di situ nanti akan ada fungsi repo-depo, kepustakaan, penerbitan ilmiah dan juga akuisisi dan multimedia. Tadi juga pagi sampai siang tadi kami sudah ada sosialisasi dengan para pelaksana penerbitan publikasi di masing-masing ex-LPNK. Jadi sekarang yang ada di bawah RMP ini adalah minimal gabungan dari teman-teman ex-PDDI dan juga ex-LIPI Press. Nah, mungkin ini juga saya baru tahu ya webinar ini diadakan berseri, sepertinya memang apa namanya perlu disosialisasikan juga kepada teman-teman repo depo di XLPNK lain. Ini Pak Sobari ya mungkin nanti lebih berkembang lagi, perlu diidentifikasi kegiatan seperti ini lebih diperluas lagi, diundang lagi teman-teman yang memang berada di bawah repositori, repo depo dan kepustakaan. Mungkin juga mereka punya kegiatan yang sama, nanti mungkin bisa digabungkan menjadi lebih besar. Kita juga mengundang dari pihak-pihak luar lagi. Karena memang acara ini juga diharapkan menjadi ajang diskusi ya untuk perkembangan dokumentasi di Indonesia. Mungkin salah satu contohnya ya buku yang sudah diterbitkan oleh Pak Blasius itu ya bisa merupakan apa ya apa substansi-substansinya itu memang bisa dikembangkan lagi atau mungkin juga nanti bisa lagi menggali dari para penulis-penulis lain terkait dokumentasi yang ada di LPNK lain. Mungkin pesannya kepada teman-teman yang repo dan kepustakaan juga tolong dilihat lagi karena banyak di XLPNK lain seperti BPPT, Ristek, Batan, Lapan itu yang mungkin punya tusi yang sama tapi belum tersampaikan, terinformasikan tentang kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan. Dari sini juga nanti akan disampaikan terkait ISSN juga ya Pak Sobari ya oleh Pak Ahmad ya. Nanti juga itu mungkin bisa menjadi wacana juga ke depan untuk disosialisasikan juga ke 4 LPNK yang lain ya Pak Ahmad ya. Nanti mungkin diagendakan untuk ada sesi sendiri untuk informasi untuk presentasi terkait ISSN dalam beberapa sisi mungkin terkait yang dikerjakan oleh teman-teman selama ini yang mungkin belum diketahui oleh teman-teman di LPNK lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Sobaria, sedikit pembuka perkenalan terkait Direktori RMP ini. Jadi nanti mungkin kita bisa sama-sama tahu ya bahwa teman-teman yang ada di ex-PDDI sebelumnya sudah tergabung di dalam Direktori RMPI ini. Saya kembalikan waktunya ke Pak Sobari, silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prapti yang telah menyampaikan pengantar pertemuan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan agenda kita, ada paparan narasumber di sesi berikutnya. Ada 3 narasumber. Yang pertama nanti ada Ibu Lydia Kristiani, MHum, kemudian Ibu Widya Damayanti, dan ada Pak Ahmad Saifuddin Surapermana. Kita ada waktu kurang lebih 1 jam, jadi mungkin untuk lebih adilnya ini nanti dibagi 3 aja, jadi masing-masing 20 menit. Pembicara ini memaparkan materinya, kemudian nanti setelah paparan dari masing-masing narasumber, kita adakan tanya jawab kurang lebih setengah jam ya. Oh, sorry. Baik Bapak Ibu sekalian, kita menginjak ke acara yang pertama saja, paparan yang pertama dari
Ibu Lydia Kristiani. Mungkin sedikit kami sampaikan biodata beliau, walaupun mungkin banyak di antara kita sudah banyak kenal beliau. Jadi beliau nama lengkapnya adalah Ibu Lydia Kristiani. Beliau pendidikan formalnya adalah Magister Humaniora dari program studi ilmu perpustakaan dan informasi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya di Depok. Kemudian beliau juga lulusan program studi ilmu perpustakaan dari Universitas Diponegoro Semarang untuk tahun 2006-2010. Kemudian yang masternya tadi di Depok. Pengalaman kerja beliau adalah yang pertama sebagai dosen prodi S1 ilmu perpustakaan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, kemudian terlibat di dalam pengembangan tim pengembangan perpustakaan Putra Pandanaran, Kecamatan Semarang, Tengah oleh Universitas Diponegoro yang bekerjasama dengan Rotary Club. Kemudian pengalaman sebagai peneliti antara 2015 sampai 2022. Di antaranya adalah yang terkini adalah sebagai tim peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro tahun 2021-2022. Oh, itu angkanya ngambil dari sana ya, Bu? Bekerja sama dengan Maret Technology University. Mohon host itu Bu Nata di-mute beberapa teman. Kemudian artikel dalam bidang kedokumentasian, beliau sudah beberapa kali menulis tentang terkait dengan kedokumentasian. Kemudian beberapa pengalaman sebagai pembicara, juga beliau pernah melaksanakannya. Yang terkini adalah sebagai penyaji artikel ilmiah berjudul Filsafat Dokumen, Gerbang Menuju Kemerdekaan Berpikir dalam Simposium Buku Menuju Era Baru Dokumentasi yang diselenggarakan oleh KSKI. Kemudian beliau juga merupakan anggota Dewan Redaksi Jurnal untuk Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan dan juga Jurnal Anuva serta Jurnal Lentera Pustaka. Pengalaman organisasi ada di Kappa Sigma Kappa Indonesia, kemudian ada penghargaan yang terkait dengan pendidikan beliau, yakni predikat cum laude dalam menyelesaikan pendidikan program magister di Universitas Indonesia serta di Universitas Diponegoro. Demikian beberapa biodata beliau yang mungkin perlu kami sampaikan. Untuk selanjutnya dipersilahkan Bu Lydia, jadi 20 menit. Nanti selanjutnya teman-teman yang lain untuk waktu yang tersisa selama 1 jam. Dipersilakan Bu Lydia. Baik, terima kasih Pak Sobari. Nanti mungkin dari saya langsung lanjut Bu Widya, Pak Sobari. Oh iya. Iya, berarti nanti mungkin langsung ya Pak ya untuk ininya. Iya. Oke. Mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat Pak Sobari? Sudah Bu, sudah. Baik, saya mulai. Terima kasih Pak Sobari dan juga Bapak Ibu hadirin semuanya. Siang hari ini atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bu Widya dan juga Pak Ahmad Saifuddin. Pada kesempatan kali ini saya dan Bu Widya, kami dari Karya Studi Kedokumentasian Indonesia atau yang biasa disebut dengan Kappa Sigma Kappa Indonesia akan sedikit menyampaikan materi tentang dokumen pada era dokumentasi baru. Baik,
Saya akan menyampaikan pendahuluan dan nanti pembahasan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh Ibu Widya. Sebelum kita membahas tentang bagaimana peran ISSN sebagai bentuk dokumen ya di dalam era dokumentasi baru yang akan disampaikan oleh Pak Ahmad nanti, saya dan Bu Widya akan sedikit memberi gambaran apa yang dimaksud dengan era dokumentasi baru itu sendiri. Seperti yang juga tadi disinggung oleh Bu Prapti, sebetulnya gerakan dokumentalis baru atau neodokumentalis ini juga sudah dibahas dalam buku yang ditulis oleh Pak Blasius Sudarsono yang diterbitkan oleh LIPI Press pada tahun 2016, terkhusus pada bab 6. Ya. Dan bab 6 ini memang disusun berdasarkan dua referensi utama yang mana ditulis oleh pelopor dari neodokumentalis itu sendiri, yaitu Raworth, Buckland, dan juga Lund. Sebagai pelopor neodokumentalis, seperti yang nampak pada slide, seperti itu bahwa Warden Boyd Raworth pertama kali terfikirkan karena beliau ini mencoba menulis tentang sebuah makalah awalnya, sebuah makalah yang mencoba untuk membandingkan gaya penulisan ensiklopedia baru antara Paul Otlet dan juga Leibniz. Kemudian karena kekurangan bahan, pada akhirnya mendorong Raworth ini untuk mencari mendukung dari tulisannya tersebut, dan pada akhirnya membuat Raworth harus meneliti lebih dalam di Belgia, di tempat terakhir Otlet berkantor seperti itu. Nah, kemudian di sana dengan sangat teliti ditemukan berbagai fakta tentang Otlet, dan pada akhirnya semakin membuka mata Raworth bahwa memang Otlet punya beberapa pemikiran yang menarik, dan itu pada akhirnya menjadi nanti ke depan akan menjadi cikal bakal bagaimana pemikiran Otlet juga merubah konsepsi dokumen itu sendiri. Selanjutnya diteruskan oleh Michael Kibble Buckland. Beliau adalah dekan sekolah perpustakaan di University of California di Berkeley tahun 76 hingga 1984. Sebetulnya pemikiran Buckland juga tidak terlalu berbeda gitu ya. Jadi awal selalu kita melihat bahwa ketika mendengar kata dokumen kita pasti berpikir tentang yang namanya dokumen pustaka. Pada suatu hari, pada saat Buckland sebetulnya akan berangkat untuk memenuhi undangan Raworth untuk perbaikan kurikulum, dia melihat bahwa di Berkeley ada sebuah museum ornitologi, dan di situ menyimpan banyak bangkai burung. Dan Buckland berpikir sebetulnya fungsi dari bangkai burung itu tidak jauh berbeda dengan buku yang dipelajari, dan juga pada akhirnya untuk menghasilkan tulisan-tulisan tentang dokumen tersebut, tulisan-tulisan baru. Nah, kemudian yang ketiga adalah Niels Winfield Lund. Di sini Lund adalah pendiri sekolah perpustakaan baru yang diberi nama Documentation Studies di University of Tromsø, Norwegia. Sebetulnya apa yang dilakukan Lund dengan mendirikan sekolah perpustakaan yang diberi nama Documentation Studies ini juga tidak mudah untuk diterima, karena memang dokumentasi ini dianggap kuno, dan itu sebetulnya juga menyurutkan semangat Lund ya untuk mengembangkan apa yang sudah Lund bangun, yaitu Documentation Studies. Tetapi ketika bertemu dengan Buckland dan Raworth, kemudian ketiganya berdiskusi dan justru menghasilkan sebuah pemikiran baru bahwa memang perlu ada proses dekonstruksi terhadap pemaknaan dokumen itu sendiri. Nah, untuk menguatkan pemikiran mereka bertiga, ketiganya kemudian memulai untuk membuat sebuah akademi, disebut dengan dokumen akademi, dan mencoba untuk menyelenggarakan meeting setiap annual meeting setiap tahunnya, dan kemudian diberi nama dokumen akademi meeting atau DOCAM. Nah, DOCAM sendiri berfungsi sebagai forum internasional yang kemudian mengkaji, mendiskusikan dokumen, bagaimana menciptakan, mengelola, menggunakannya, dan seterusnya. Nah, ini beberapa
yang dokumen yang pada awal Docamp diselenggarakan ya, pertama kali diselenggarakan tahun 2003 di Berkeley. Kemudian di sana LEARN memaparkan ada 7 makalah utama. Yang sebuah makalah yang dibagi menjadi 7 bagian, mulai dari documentation science, the same as LIS, documentation, conceptual tradition, document documentation, a general theory of documentation, an analytical model for documentation analysis, dan yang terakhir juga a new discipline of documentation. Sebetulnya ya diselenggarakannya bergantian begitu ya pada awalnya, tetapi ternyata Docamp ini berhasil menarik minat lebih lanjut dari para pemerhati yang awalnya itu adalah dari bidang library science. Nah, kemudian tahun 2004 Docamp diselenggarakan lagi lebih mempertegas studi dokumentasi secara lebih eksplisit gitu ya. Nah, kemudian memunculkan sebuah artikel juga yang lebih eksplisit, yaitu Building a Discipline, Creating a Profession, and Essay on the Childhood of Dogfit. Nah, Dogfit sendiri adalah istilah untuk studi dokumen yang digunakan di Norwegia. Dan pada tahun 2005, giliran Ray Ward menyampaikan pidato kunci yang berjudul The Legacy of the New Documentation Movement. Nah, dari tahun 2003, dari tahun 2005 ini semakin mengukuhkan bahwa memang ada perlu dilakukan sebuah pergerakan baru, yang mana sebetulnya pergerakan ini akan cukup mendekonstruksi pola pemanaan dokumen yang lama dengan gerakan yang baru ini, sehingga gerakan ini disebut sebagai neo-dokumentalis atau sebuah era baru dokumentasi seperti itu. Dan legacy ini sepertinya juga cukup mendapat tanggapan, seperti juga Docamp yang juga ditanggapi dengan cukup baik. Banyak pemerhati yang muncul, seperti yang bisa dilihat di slide, Mary Nelsmack, Ben Frogman, Birger Hjørland, Deborah Turner, Stephanie Manfred, Jacques Gillen, Joachim Hansen, Plaskevich, Lynn Robinson, Mauricio Ferraris, dan seterusnya. Yang mulai mengarahkan perhatiannya pada gerakan dokumentasi yang lahir di Eropa, khususnya Belgia, karena memang bermula dari pemikiran Otle tadi, dan juga di Perancis dari pemikiran Susan Brie pada abad ke-19 sampai masa Perang Dunia Kedua. Berkaitan dengan topik hari ini, sebetulnya Docamp yang mulai tahun 2000 tadi diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya, tidak hanya mengumpulkan narasi-narasi kecil yang artinya apa yang terjadi di negara A, B, C, dan seterusnya, tetapi pertemuan annual itu juga sudah mendorong lahirnya beberapa pendekatan teoretik yang di dalam buku Menuju Era Baru Dokumentasi yang ditulis oleh Pak Blasius Sudarsono juga sudah dipaparkan beberapa teori-teori yang cukup bisa mendekonstruksi pemaknaan baru terhadap dokumen itu sendiri. Terkait dengan apa yang akan dibahas pada siang hari ini, saya dan Bu Widya akan sedikit meng-highlight sebuah teori yang disampaikan oleh Niels Weinfeld LEARN, yaitu complementary theory of document itu sendiri. Yang mana dalam teori tersebut disebutkan bahwa dalam sebuah dokumen tersebut ada aspek yang menyertainya, aspek komplement, yaitu aspek mental, fisikal, dan juga sosial. Nah, di sini aspek mental itu meliputi kognitif aspek dan juga individual ya, termasuk pengalaman dan seterusnya. Kemudian ada juga material atau fisikal, itu karena berubah karena sifatnya ada perubahan perkembangan zaman, ada perkembangan teknologi komputerisasi yang begitu luar biasa dan masif. Nah, kemudian juga, namun juga tidak menghilangkan aspek ketiganya, yaitu dokumen di sana juga memiliki aspek sosial, yang artinya dokumen juga punya aspek ekonomi, politikal, dan juga kultural seperti itu, yang melalui dokumen itu dikomunikasikan. Nah, dari ketiga aspek tersebutlah yang menjadi juga dasar bahwa akan ada pemaknaan baru terhadap dokumen.
Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan utama, yaitu dokumen pada era dokumentasi baru, yang akan dilanjutkan presentasi ini oleh Ibu Widya Damayanti. Pada Bu Widya, saya persilahkan. Mohon maaf, ternyata saya masih mute. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kepada Ibu Lydia, juga Pak Sobari, kemudian Ibu Prapti, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan. Ini Mbak Lydia saja yang langsung pakai Ya, slide-nya. baik. Oke. Tunggu, saya saja Mbak Lydia. Ada beberapa Oh, yang saya lupa soalnya. Oke, berarti saya stop share. Ya. Saya akan share screen, Bapak Ibu. Tunggu. Sudah, Bu Widya, monggo. Oke. Dokumen pada era dokumentasi baru. Jadi kami sepakat untuk tidak terlalu fokusnya tidak terlalu teori, tetapi lebih kepada yang sudah ada sekarang seperti apa, yang sudah dipraktekkan itu seperti apa. Kami mencoba melihat pada era dokumentasi baru itu dokumen-dokumennya bentuknya seperti apa. Ini merupakan lini masa fokus fokus dokumen yang terjadi selama ini. Jika Bapak Ibu lihat, mulai dari bawah itu pra abad 20, jadi mulai tahun 1819, dokumen itu merupakan teks 2 dimensi. Fokusnya ada di sana. Kemudian masuk ke tahun 1900, fokusnya sudah agak bergeser, dokumen tidak terbatas pada 2 dimensi. Ini diawali oleh, mungkin tadi sudah disinggung sedikit oleh Ibu Lydia, diawali oleh Paul Otley, bahwa jika tulisan adalah dokumen, maka seharusnya peta juga merupakan dokumen. Kalau peta merupakan dokumen, maka bola dunia seharusnya juga dokumen. Nah, ternyata ini sejalan dengan pendapatnya Susan Britt yang mengatakan binatang-binatang di alam itu bukan dokumen, tetapi ketika binatang tersebut ada di lab atau ada di kebun binatang dan diteliti, maka mereka adalah dokumen. Nah, kemudian kita beranjak lagi ke tahun 2000-an. Tadi juga sudah disinggung sedikit bahwa Buckland menemukan adanya bangkai-bangkai burung di lab. Nah, ini tadi yang sejalan dengan pendapatnya Susan Britt tadi yang mengatakan bahwa binatang jika sedang diteliti merupakan dokumen. Durkheim berdiri dan fokus penelitian tentang dokumen itu bergeser menjadi dokumen tidak hanya berbentuk teks. Mohon maaf. Nah, karena dokumen tidak hanya berbentuk teks, sekarang kita akan melihat apa saja bentuk-bentuk dokumen yang sudah diteliti. Sumber dokumen yang kami lihat itu merupakan artikel-artikel penelitian yang disajikan dalam pertemuan tahunan di Dokumen Akademi. Bapak Ibu jika berminat bisa melihat dari website ini. Kami tidak akan banyak membahas, hanya mengambil beberapa saja. Tadi juga sudah disinggung sedikit bahwa kami akan menggunakan teori komplementer atau teori pelengkap dokumen dari Learn untuk melihat dokumen tersebut. Jadi dokumen itu maknanya bukan hanya berasal dari isi atau kontennya saja, tetapi juga diperkaya oleh aspek-aspek lain. Nah, aspek-aspek lain ini merupakan aspek pelengkap yang meliputi mental, fisik, sosial. Kita akan melihat satu persatu, bukan satu persatu. Kita akan melihat beberapa berikut. 6 artikel ini kurang lebihnya berbasis teks. Saya sengaja memisahkan antara penelitian-penelitian yang bentuk dokumennya berbasis teks dan yang tidak berbasis teks supaya Bapak Ibu bisa melihat. Yang pertama itu adalah dokumen elektronik. Yang dibahas adalah tingkat kepercayaan pada dokumen elektronik. Apakah saya bisa, kalau saya mendapatkan dokumen elektronik dari seseorang, apakah saya bisa
bisa mempercayai keabsahannya, validitasnya, seperti itu. Itu yang dilihat. Nah, aspek komplementer yang dilihat di sana adalah aspek sosial atau aspek ekonomisnya. Kemudian yang kedua, itu dari Learn, bentuk dokumennya adalah konser musik secara keseluruhan, begitu ya, live concert. Ada partitur juga, ada rekaman suara, ada rekaman gambar, kemudian juga ada rekaman video. Yang dilihat oleh Learn di sini adalah proses pembentukan dan produk dokumen pada seni. Aspek komplementernya Bapak Ibu bisa lihat di sana. Ada mental, kognitifnya, karena melihat apa itu makna dokumennya, kemudian fisik dokumennya. Sesudah slide ini saya akan menjelaskan lebih detail sedikit tentang hal ini. Kemudian yang ketiga ada record medis. Record medisnya ini belum yang elektronik, masih yang, sudah yang elektronik. Record medis elektronik. Jadi yang dilihat adalah penerapan anotasi elektronik untuk record medis elektronik. Jadi anotasi itu kan Bapak Ibu kita mencoret-coret tulisan atau mencoret-coret teks kita untuk memberi catatan. Nah, bagaimana menerapkan anotasi elektronik pada dokumen elektronik itu yang dibahas oleh teman-teman pada nomor 3 ini. Kemudian yang selanjutnya bentuk dokumennya itu adalah teks juga, tetapi melihat pada posisi, ukuran, dan tampilan visual teks, letak subjudul atau judul, letak catatan kaki, bentuk diagram dalam suatu dokumen. Itu yang dilihat. Yang dibahas adalah melihat pengaruh bidang ilmu atau disiplin ilmu pada posisi layout. Jadi pada saat kita membicarakan tentang dokumen, kita tidak hanya sekedar menulis, tetapi kita juga melihat bagaimana kita meletakkan judul, apakah di kanan, di kiri, apakah fontnya besar atau fontnya kecil, itu dipelajari juga oleh komik. Di sini yang dilihat adalah fisik, aspek teknologinya, dan kemudian aspek kognitifnya. Jadi pengaruhnya terhadap pemahaman pembaca maksudnya. Kemudian bentuk dokumen selanjutnya yang diteliti oleh Blanchett tahun 2005 adalah tanda tangan digital pada dokumen elektronik. Yang dilihat adalah sosial, aspek ekonomisnya, kemudian aspek mental, dilihat dari kognitifnya. Jadi yang dibahas di sini adalah perbedaan pandangan arsip, pandangan hukum, dan pandangan teknis terkait otentisitas dan pelestarian. Jadi kalau jangka panjang, tanda tangan digital itu cara melestarikannya bagaimana, itu yang dibahas oleh artikel ini. Kemudian yang keenam, kalau kita surfing, browsing internet begitu ya, kita akan sering mendapati ada situs web yang isinya tulisan saja, ada situs web yang isinya ada video, ada gambar, kemudian ada tulisan. Nah, artikel ini menganalisis bagaimana tampilan layoutnya itu mempengaruhi pemahaman dan interpretasi pembaca. Di sini yang dibahas aspek komplementernya adalah aspek teknologi, aspek ekonomis, dan kemudian aspek kognitif. Aspek ekonomis karena itu berhubungan dengan efektif atau tidak efektifnya layout terhadap pemahaman seseorang. Nah, kita balik lagi ke, mohon maaf, nomor 2. Jadi yang bentuk dokumennya udah 64 kok. Ini yang artikel kedua ya, penelitian kedua oleh Learn. Jadi Learn mengatakan bahwa proses dokumentasi itu dapat dilihat begini. Untuk menghasilkan dokumen sebagai produk, di dalamnya itu terlibat ada teknologi, ada produsen, dan ada teknik. Jadi jika kita menggambarkan, jika kita hendak mencoba melihat lukisan sebagai satu proses dokumentasi, maka lukisannya sendiri adalah dokumen, produsennya adalah pelukis, kemudian teknologi yang digunakan itu adalah apakah pelukis itu menggunakan cat minyak atau cat air, atau spidol, atau krayon, atau apapun. Kemudian kanvasnya apakah dari apa begitu ya. Kemudian teknik. Yang terakhir adalah teknik. Teknik di sini maksudnya ketika menggambar, apakah menggambar itu mengarsir, ataukah menyapu, ataukah colet-colet. Nah, itu bicara tentang teknik. Learn menjelaskan proses dokumentasi ini untuk menggambarkan konser musik. Konser musik ini adalah dokumen yang dipilih untuk diteliti oleh Learn. Jika Bapak Ibu melihat gambar ini, kira-kira
ada berapa banyak dokumen yang Bapak Ibu temukan? Yang pasti dan terlihat di sana adalah partitur. Nah, partitur sendiri ini oleh LAN ya. Partitur sendiri ini ada dua macam partitur. Yang pertama partitur oleh komposer, kemudian partitur hasil interpretasi oleh performer atau artis. Jadi maksudnya lagu Rayuan Pulau Kelapa misalnya, pada saat kita masih sekolah lagunya lagunya dan cara menyanyikannya sama semuanya seperti itu. Tapi ketika kita mendengarkan di televisi atau ketika kita mendengarkan di konser akan ada sedikit perbedaan, entah itu melodinya, entah itu panjang pendeknya. Nah, itu yang merupakan partitur hasil interpretasi oleh performer. Kemudian konser live itu juga merupakan satu bentuk dokumen tersendiri. Dan yang terakhir adalah rekaman konser, baik berbentuk rekaman suara, berbentuk rekaman gambar, maupun berbentuk rekaman video. Jadi di dalam konser musik oleh LAN dikatakan ada 4 jenis dokumen. Kita melanjutkan dengan jenis dokumen yang lain. Ini adalah contoh anotasi, dokumen yang dianotasi. Nah, sekarang Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya kita memiliki dokumen elektronik PDF misalnya, atau kita buka Word atau kita buka PPT gitu ya, PowerPoint, bagaimana cara kita memberi catatan, mencoret-coret. Itu yang dibahas di dalam artikel ini. Jadi bagaimana cara menghemat proses kerja para petugas medis supaya mereka tidak perlu ini dicetak, di print, kemudian ditulisi. Penerapan anotasi elektronik. Kemudian tanda tangan digital. Jadi ini juga merupakan salah satu bentuk dokumen yang dibahas dan diteliti oleh salah satu artikel di Doken. Nah, ini beberapa artikel yang saya ambil yang tidak berbasis teks. Kita lihat yang pertama oleh D tahun 2003, seni ini bahasa Prancis saya tidak bisa membacanya. Avant-garde. Contohnya adalah lukisan Andy Warhol. Nanti saya tunjukkan contohnya. D mencoba melihat nilai dokumen pada karya seni tingkat tinggi ini. Dilihat di sana aspek komplementer yang dibahas adalah mental atau aspek kognitifnya karena mencari maknanya. Kemudian yang kedua, buku cerita bergambar. Saya memasukkan ini di sini dan tidak pada yang tadi artikel-artikel berbasis teks karena nanti Bapak Ibu akan lihat kita tidak sedang membahas teksnya, tetapi melihat pengaruh pemanfaatan materi atau bahan dalam memahami alur cerita. Aspek komplementer yang dibahas di sini adalah aspek teknologinya, fisik dokumen. Kemudian selanjutnya ada Russian icon. Russian icon ini adalah gambar-gambar tokoh suci di gereja ortodoks Rusia. Nanti juga kita akan bisa lihat. Jadi peneliti mencoba melihat Russian icon ini sebagai dokumen, bagaimana postur tokoh sucinya digambarkan, bahasa tubuhnya bagaimana, warna yang digunakan dalam melukis, pola pakaian, dan lain-lain. Di dalamnya ada pembahasan tentang sosial atau aspek budayanya, kemudian mental dan aspek kognitifnya, juga aspek kognitifnya. Nah, kemudian yang kemudian adalah audiobook, jadi buku suara, melihat implikasi dua versi cerita King Lears pada cara pembacaan. Jadi ketika ada dua versi buku dan dibacakan menjadi audiobook, pengaruhnya terhadap pemahaman pendengar itu seperti apa? Itu yang dibahas oleh Learn dan Smith. Kemudian yang terakhir di sini, maksudnya di slide ini, pertunjukan instalasi digital. Bagaimana itu adalah bentuk dokumennya, dan yang dibahas adalah strategi dokumentasi audiovisual menggunakan teknologi VR, virtual reality. Saya akan menunjukkan pada Bapak Ibu, ini adalah lukisannya Andy Warhol. Jadi yang dicoba dilihat oleh peneliti adalah maknanya itu apa? Karena kalau Bapak Ibu lihat di lukisan sebelah kiri,
Bapak Ibu bisa lihat di sana ada bangunan, ada ruangan, kemudian ada Superman, kemudian ada kapal di air, begitu ya. Kemudian di lukisan sebelah kanan itu ada Marilyn Monroe, ada Mickey Mouse, ada Coca-Cola. Nah, maksudnya apa ketika gambar-gambar ini dihasilkan? Itu yang dicoba diteliti oleh penulisnya. Nah, ini yang saya maksudkan dengan mempelajari bahan buku. Ini alasan kenapa saya tidak memasukkannya di dalam artikel-artikel yang membahas tentang dokumen yang berbasis teks. Jadi ketika bukunya dibuka, dia bisa pop up begitu ya. Bapak Ibu yang tentu sudah pernah melihat ini ketika membelikan putranya atau keponakan atau melihat di toko buku. Jadi pop up book seperti ini apakah akan apakah akan meningkatkan pemahaman pembaca, pemahaman anak-anak atau tidak? Itu yang dicoba dibahas oleh peneliti. Contoh lainnya misalnya seperti ini. Ini buku pengenalan tentang dinosaurus. Jadi pada saat bukunya dibuka ada keluar T-Rex. Nah, pembaca bisa mengetahui kira-kira komposisi giginya seperti apa, tajam atau tidak. Nah, pemilihan bahan itu yang dibahas oleh artikel yang tadi. Ini yang dimaksud dengan Russian icon, jadi adalah gambar-gambar orang suci yang digunakan di dalam gereja Ortodoks Katolik. Gereja Ortodoks Rusia. Jadi yang dibahas oleh peneliti adalah melihat pemilihan warnanya itu berbeda dari masa ke masa. Kemudian postur tubuhnya, apakah dia miring, menghadap ke depan, menghadap ke samping, atau bagaimana, itu juga berpengaruh. Kemudian pemilihan teknik melukisnya itu juga dibahas, karena itu berhubungan dengan budaya masa lukisan tersebut dihasilkan. Ini adalah instalasi digital tadi ya. Jadi kertasnya itu bukan kertas beneran, tetapi lebih kepada mungkin ini permainan virtual. Contoh lain adalah seperti ini. Jadi bagaimana karya-karya virtual, karya-karya desain virtual ini bisa dilestarikan, caranya seperti apa? Nah, itu yang diteliti oleh artikel tadi. Mereka menyarankan menggunakan teknologi VR, virtual reality. Ini bentuk dokumen terakhir yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Memang ini text based, berbasis teks, dan ini juga tidak artikel ini tidak saya dapatkan dari Duchem, tapi saya masukkan karena saya tertarik dengan aspek komplementer yang disinggung. Jadi Bapak Ibu tentu sering mendapatkan brosur-brosur perumahan seperti ini ya, ditawari. Contoh lain misalnya ada dua seperti ini. Apa yang dibahas oleh penulis dari dokumen-dokumen, dari brosur-brosur seperti ini. Jadi yang dibahas adalah melihat pamflet pembangunan rumah sebagai bukti gentrifikasi. Gentrifikasi itu, mohon maaf kalau saya salah mendefinisikan, tetapi gentrifikasi itu sepemahaman saya adalah proses dalam tanda kutip penyingkiran masyarakat asal karena ada pembangunan di daerah tersebut. Jadi ketika rumah-rumah ini dibangun, kompleks perumahan ini dibangun, maka daerah tersebut menjadi lebih maju, lebih modern karena rumah-rumahnya lebih bagus, tetapi penduduk asalnya itu tersingkirkan karena mereka tidak mampu membeli, tidak mampu mengikuti gaya kehidupan yang ditawarkan oleh perumahan ini. Jadi artikel ini melihat pamflet pembangunan perumahan sebagai bukti adanya gentrifikasi. Nah, aspek komplementernya dia melihat sisi sosial, aspek politisnya. Berikut
adalah kesimpulan. Jadi kami sudah menyelesaikan paparan kami pada siang hari ini. Kami mencoba menyampaikan kepada Bapak Ibu jenis-jenis dokumen apa saja yang dibahas, dan tentunya ada banyak di sekitar kita yang bisa kita bahas. Jadi kesimpulan yang bisa kami tawarkan adalah dokumen bukan semata berbasis teks. Kalau tadi Bapak Ibu lihat ada tanda tangan digital misalnya, kemudian ada audiobook, ada suara, rekaman suara, kemudian konsernya sendiri, ada instalasi grafis digital tadi misalnya. Itu semua adalah dokumen-dokumen, tapi dia tidak berbasis teks. Kemudian yang kedua, neodokumentasi mengakomodir bentuk dokumen baru yang muncul karena perkembangan zaman atau penemuan teknologi. 5-10 tahun dari sekarang mungkin akan muncul bentuk-bentuk dokumen lain yang kita sekarang tidak tahu atau kita belum bisa mendapatinya. Nah, kalau kita masih menggunakan fokus penelitian bahwa dokumen itu adalah teks, dokumen adalah 2 dimensi, maka dokumen-dokumen yang muncul karena perkembangan zaman tersebut tidak akan bisa kita teliti, tidak akan bisa kita lihat. Nah, neodokumentasi ini, teori neodokumentasi ini yang menawarkan payung untuk membahas bentuk-bentuk dokumen baru tersebut. Kemudian yang ketiga, aspek-aspek pada teori komplementer itu memperkaya dokumen itu memperkaya makna dokumen. Jadi makna dokumen itu bukan hanya pada apa yang ada di dalamnya, bukan hanya isi, bukan hanya konten dokumen, tetapi juga ada faktor-faktor pendukung yang memperkaya makna. Nah, ketiga hal ini yang kami coba sampaikan kepada Bapak Ibu. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah berkenan menyimak presentasi dari kami. Selanjutnya kami menyampaikan mengembalikan kesempatannya kepada Bapak Sobari. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bu Widya yang telah menyampaikan paparannya sekaligus menyampaikan kesimpulan dari seluruh rangkaian pertemuan dari webinar series kita ini. Bapak Ibu sekalian, Bu Widya Damayanti itu adalah pengalaman pendidikannya, ini sekaligus untuk sekedar informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Beliau adalah Master of Science dari Wikimbi School of Communication and Information, Nanyang Technological University, Singapura. Kemudian sebelumnya beliau adalah sarjana pendidikan teaching English as a foreign language dari Universitas Kristen Satyawatana Salatiga. Nah, biodata yang lain nanti mungkin Bapak Ibu bisa melihat biodata yang ada di kami. Terima kasih Bu Widya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita menginjak ke paparan ketiga dari teman kita, Bapak Ahmad Saifuddin Surapermana. Beliau pengelola dari National Center ISSN di Indonesia yang saat ini ada di BRIN. Sekedar informasi, biodata beliau, pendidikan beliau adalah pengelola informasi pertanian IPB, Diploma 3, kemudian ilmu informasi dan perpustakaan dari Fakultas Komunikasi UNPAD tahun 2005. Sekarang bekerja sebagai konsultan library assistant di pengalamannya, pekerjaan sebagai konsultan library assistant di Perpustakaan Center for International Forestry Research, C4 ya. Kemudian tahun 2019 sebagai PNS di Puslit Biologi LIPI sebagai pustakawan. Kemudian sampai sekarang sebagai pengelola di unit layanan ISSN di Indonesia. Bapak Ibu sekalian,
Dari dua paparan tadi, kalau ada pertanyaan mohon ditahan dulu, disimpan yang sudah dicermati dan sudah dicatat pertanyaannya, mohon ditahan sebentar. Kita akan dengarkan paparan dari Bapak Ahmad terkait dengan ISSN. Dipersilahkan Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak Sobari atas kesempatannya. Izin share screen. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan pada hari ini untuk mempresentasikan terkait dengan ISSN. Dalam hal ini kaitannya dengan era gerakan baru era dokumentasi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai ISSN sebagai praktisi. Saya mengambil judul ISSN sebagai fingerprint pada dunia dokumentasi. Fingerprint atau yang sering kita kenal dengan sidik jari adalah pola-pola garis unik yang ada pada ujung jari. Dan fingerprint ini dimiliki oleh setiap orang dan bersifat unik. Tidak ada yang sama di seluruh dunia dan tidak akan berubah walaupun seiring dengan penambahan usia. Untuk fingerprint ini memiliki fungsi yang sering kita kenal sebagai alat identifikasi pengenal yang unik untuk setiap manusia. Untuk pemanfaatan fingerprint sebagai alat identifikasi bagi setiap individu yang bersifat unik dan tidak sama di seluruh dunia, ini pemanfaatannya cukup luas seperti yang kita sering gunakan seperti alat identifikasi karyawan, kemudian yang kita kenal juga untuk dalam hal penegakan hukum, itu oleh tim DVI Polri, kemudian untuk sistem keamanan akses, beberapa sistem keamanan akses atau security akses untuk pintu sudah menggunakan sistem menggunakan pemanfaatan fingerprint, serta ada beberapa pemanfaatan lainnya. Terkait dengan hal ini, dengan hal ISSN, ISSN sendiri adalah International Standard Serial Number yang terdiri 8 nomor unik yang digunakan untuk mengidentifikasi terbitan berseri atau berkelanjutan yang baik tercetak maupun non cetak sesuai dengan ISO 3297 2007. Yang untuk tampilannya seperti ini, di mana terdapat 8 nomor unik yang sebelum dari 8 angka itu diawali dengan singkatan ISSN. Nomor ISSN sendiri diberikan oleh International Standard Data System yang berkedudukan di Paris. Yang pemberian nomor ini kemudian oleh ISSN pusat didelegasikan ke pusat-pusat nasional di masing-masing negara. Untuk pusat nasional ISSN di Indonesia didelegasikan ke Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah PIPI yang sekarang melebur menjadi RMPI ya di BRIN. Dimulai pada tahun 1976, ISSN National Center Indonesia itu diberi wewenang. Jadi sebelumnya telah menjadi anggota, tapi baru diberi wewenang sebagai ISSN National Center itu pada tahun 1976 untuk melakukan pemantauan atas seluruh publikasi terbitan berseri yang diterbitkan di Indonesia. Kemudian sebagai tanggung jawab itu juga diberikan tanggung jawab untuk memberikan nomor ISSN sebagai tanda pengenal unik dari setiap terbitan berkala yang berlaku secara global. Dari sini kita bisa lihat bahwa ISSN ini bersifat itu berlaku secara global. Dan nomor ISSN ini hanya diperuntukkan hanya untuk satu nomor ISSN untuk satu judul terbitan, untuk satu media terbitan. Nomor ISSN itu akan berlaku selamanya selama terbitan itu terbit. Dan untuk diketahui nomor ISSN itu unik, tidak ada kaitannya dengan istilahnya mutu isi terbitan,
dan sering juga ada kesalahpahaman menyebutkan bahwa ISSN itu bukti hukum dari kepemilikan hak cipta, atau ISSN itu suatu perizinan. Itu bukan suatu bentuk atau nomor suatu perizinan, suatu terbitan berkala. Baik, dari sini kita bisa ketahui bahwa nomor ISSN yang bersifat unik itu dan melekat di setiap judul terbitan dan berlaku secara global dan tidak ada yang sama secara global, itu identik dengan, saya padankan dengan sidik jari manusia yang merupakan fungsi sebagai alat pengenal yang unik yang dimiliki oleh setiap manusia dan tidak ada yang memiliki hal yang sama. Itulah fungsi ISSN sebagai fingerprint atau tanda pengenal dari setiap terbitan berseri. Manfaat ISSN sendiri yaitu untuk memudahkan identifikasi terbitan berkala atau temu kembali. Tentunya diketahui dari banyaknya terbitan berseri, banyak sekali yang memiliki judul yang sama. Bukan hanya dalam satu negara, tapi dalam beberapa negara terdapat beberapa judul terbitan yang sama. Dan yang membedakannya adalah nomor ISSN. Kemudian dengan menggunakan ISSN itu mempermudah untuk pengolahan administrasi pengadaan terbitan berkala seperti itu. Kemudian ISSN digunakan atau disyaratkan oleh para pengindeks nasional atau global bagi terbitan ilmiah. Sehingga bagi terbitan ilmiah yang ingin terbitannya terindeks secara nasional atau global itu harus memiliki ISSN. Dan yang keempat, salah satu manfaat ISSN adalah sebagai syarat akreditasi jurnal ilmiah. Jadi ketika suatu terbitan jurnal ilmiah itu belum memiliki ISSN, belum terdokumentasikan secara global di dokumentasi terbitan berseri, maka tidak bisa mengajukan akreditasi jurnal ilmiah. Ini saya mengambil istilah dokumentasi menurut KKBI ya. Ini menurut dokumen adalah surat atau tertulis atau tercetak yang dapat dipakai untuk sebagai bukti keterangan seperti akte, surat nikah, surat perjanjian atau barang cetakan atau barang karangan. Yang ketiga adalah rekaman suara, gambar dan lain sebagainya yang dijadikan sebagai bukti keterangan. Seperti halnya juga medis, rekam medis itu arsip data keadaan perkembangan pasien. Sementara untuk dokumentasi menurut KKBI, dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam pengetahuan. Kemudian pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan lainnya. Baik, dalam neodokumentasi yang saya tangkap dari bukunya Pak Blasius dari berbagai sumber di dalamnya, dokumentasi ada dalam neodokumentasi, dokumen adalah sebagai objek dari studi atau jadi fokusnya adalah dokumen. Kemudian dengan adanya perubahan dari wacana bahwa dokumen bukan hanya dokumen tercetak saja seperti tadi yang disebutkan bahwa seperti bangkai burung pun menjadi sebagai dokumen, maka mendorong suatu perubahan pengelolaan dan mendorong untuk penyatuan dari atau konvergensi dari lembaga-lembaga dokumentasi yang pada saat ini tengah gencar disuarakan untuk membentuk suatu konsep dari GLAMS, Galeri, Library, Arsip, dan Museum dan Site. Nah ini salah satu dari ide atlet yang membentuk lembaga dokumentasi yang saling terhubung. Tentunya dalam membentuk suatu dunia yang memiliki satu sumber ilmu pengetahuan diperlukan suatu jaringan kerjasama secara global, dokumentasi secara global, di mana jaringan kerjasama ini memerlukan tools yang agar dokumen dapat mudah didiseminasikan, ditemukan. Salah satunya adalah dengan standar yang
untuk dokumentasi terbitan berseri adalah menggunakan nomor ISSN. Ini saya coba menampilkan dokumen dalam hal ini tadi yang seperti yang disebutkan tadi, bukan hanya tercetak dan tidak tercetak, tapi dalam arti yang luas dikelola oleh kesatuan dari lembaga-lembaga dokumentasi, didokumentasikan. Dan tentunya bukan hanya didokumentasikan sebegitu aja, tapi dokumen itu pun harus sebagai sumber dari ilmu pengetahuan itu dikomunikasikan dalam bentuk artikel. Dalam ini keluarannya salah satu atau informasi, salah satunya terbitan berseri. Nah, di terbitan berseri ini yang mencirikan atau mengidentikan dari satu terbitan berseri itulah pemberian dengan menggunakan nomor ISSN. Dengan penggunaan nomor ISSN lah para pemustaka dapat mencari informasi yang tepat seperti itu. Dan ini berlaku secara global, jadi tidak nomor ISSN ini tidak hanya berlaku lokal, tapi berlaku secara global. Jika terbitan di Indonesia mendapatkan nomor ISSN, dan nomor ISSN itu dapat dicari di seluruh pusat dokumentasi di dunia. Jadi tidak hanya berlaku di Indonesia. Nah, ini yang sering kita temukan, ada istilah ISSN dan DOI ya, dalam dunia tool untuk mengidentifikasi atau kode-kode unik standar. ISSN sendiri adalah nomor unik yang digunakan untuk mengidentifikasi terbitan berseri seperti itu. Sementara DOI yang digunakan untuk mengidentifikasi objek online-nya seperti itu. Dalam hal ini yang kita temukan, yang kita sebutkan adalah seperti ini, contohkan adalah artikel jurnal dan kumpulan dataset seperti itu. Bisa juga tadi yang telah disampaikan dalam seminar sebelumnya, itu bisa ISBN juga, sebuah buku juga bisa menggunakan DOI, atau segala jenis objek yang sifat online digital objek dapat menggunakan DOI. Terkait dengan terbitan berseri, terbitan apa saja yang boleh menggunakan nomor ISSN, yaitu semua terbitan berseri, baik yang sudah diterbitkan, baik yang sedang diterbitkan, atau yang akan diterbitkan atau sedang direncanakan. Yang terbit dalam bentuk media apapun ya, apa tercetak atau tidak tercetak, yang tentunya harus memenuhi syarat yang telah diberikan oleh pusat ISSN. Ini terbitan yang boleh menggunakan nomor ISSN, yaitu tentunya terbitan berseri atau terbitan berkelanjutan yang terdiri serial yang sering kita ketahui, contohnya tercetak atau tidak tercetak. Contohnya misalnya koran, majalah, jurnal ilmiah atau monografi berseri atau laporan. Kemudian ada blog, terus kemudian ada dalam perkembangan teknologi, seperti tadi juga disebutkan bahwa dokumentasi itu juga dipengaruhi oleh teknologi. Di sini ada istilahnya ongoing integrated resource, di mana update informasi itu dilakukan terus-menerus. Media informasinya itu bisa berupa website atau berupa database. Ini banyak teman-teman yang belum tahu bahwa jika mereka memiliki repositori lembaga, institusi, itu mereka bisa mendaftarkan untuk mendapatkan nomor ISSN. Begitupun website. Masuk di dalamnya adalah loose leaf dari informasi yang tentunya akan selalu diupdate yang terbaru dan secara berkelanjutan. Nah, yang tadi saya sebutkan bahwa dalam saling berkomunikasi atau berhubungan atau bekerja sama antar pusat-pusat dokumentasi, tadi tentunya ada hal-hal standar yang harus digunakan. Dalam hal ini, dalam ISSN ini adalah menggunakan informasi bibliografi atau terbitan berkala. Yang unsur informasi wajib yang terkait dengan terbitan berseri ini adalah judul, kemudian negara terbitan tentunya Indonesia jika mendaftarkan di sini. Kemudian jenis media, ini sangat penting karena beda media pun itu beda nomor ISSN.
Kemudian bahasa penerbitan, beda bahasa atau beda versi penerbitan itu juga beda ISSN. Jadi ini sangat penting. Kemudian nama dan lokasi penerbit, kemudian tahun terbit, kemudian status dari penerbitan, apakah masih diterbitkan atau tidak. Ini akan mempengaruhi dari informasi dokumentasi di dalam pusat pengelolaan ISSN, kemudian dari frekuensi terbitan. Nah, metadata yang dikelola di ISSN ini memiliki sejumlah data deskripsinya itu yang di dalam ISSN ini mengacu kepada standar, yaitu mengenai standar katalogisasi nasional yang menggunakan standar ISBD ya, seperti itu. Kemudian dalam ISBD dan ASR2 serta FDA. Kemudian untuk formatnya itu mengacu dengan format MAC 21 atau Unimac. Sementara yang kami gunakan di ISSN Indonesia itu menggunakan MAC 21. Ini field dari MAC 21 yang kita gunakan di ISSN internasional. Kemudian Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah LIPI sekarang atau ISSN Pusat Nasional Indonesia ini memiliki wewenang itu atau tugas untuk memantau terbitan berkala di Indonesia, kemudian juga untuk memberikan nomor ISSN berkala, kemudian mengkontrol bibliografi terbitan berkala di Indonesia, jadi itu wewenang kami, kemudian melaporkan semua data dari jurnal atau terbitan berkala secara berkala ke pusat ISSN internasional. Untuk diketahui oleh Bapak Ibu, ini data antara 2013 sampai 2020, jumlah publikasi akses terbuka ilmiah meningkat 6 kali lipat semenjak ROAD atau pengindeks dari portal ISSN ini dibuka di tahun 2013. Sementara kita berbangga hati bahwa Indonesia adalah negara yang tetap sama dari tahun-tahun sebelumnya, dari tahun 2019. Indonesia masih memimpin dengan 10.307 terbitan untuk jumlah publikasi akses terbuka sedunia ya. Jadi secara global, ini bukan hanya di Asia, tapi secara global diikuti oleh India dan Amerika Serikat, Turki, Inggris, Iran. Masing-masing sekitar 2.000 terbitan untuk yang lainnya. Kemudian 12 negara teratas bersama-sama nyumbang dengan jumlah total 65%. Untuk diketahui, Pusat ISSN Indonesia pada tahun 2020 itu telah memberikan nomor ISSN sebanyak 5.820 nomor, seperti itu. Jadi animo untuk mendaftarkan nomor ISSN dari terbitan berseri itu sangat besar di Indonesia. Nah ini portal atau ISSN online yang digunakan kami dalam memberikan layanan. Jadi kami memberikan layanan dilakukan secara online semenjak adanya pandemi. Kami memberikan layanan itu full online. Jadi sudah menghilangkan layanan tatap muka untuk menghindari wabah COVID. Kemudian juga meningkatkan efektivitas layanan dengan menggunakan teknologi. Kita bisa memberikan layanan secara online dan secara luas dalam waktu yang cukup cepat, relatif cepat dari Sabang sampai Merauke. Jadi baik. Nah, kemudian untuk prosedur registrasi ISSN ini saat ini dengan menggunakan aplikasi atau ISSN 2, ISSN baru ini yang menjadi ID akun dari pendaftar. Untuk Bapak Ibu ketahui, mungkin sebelumnya yang pernah mendaftar menggunakan nomor ID ya. Nah, untuk yang baru itu akan menggunakan ID email aktif yang digunakan untuk pendaftaran. Setelah melengkapi persyaratan dan mengupload semua berkas, kami akan memverifikasi. Ketika sudah terverifikasi, akan kami beri nomor ISSN dengan segera.
dan diberi notifikasi selesai. Baik, ini untuk lebih jelasnya Bapak Ibu dapat melihat di ini ya, di portal kami di panduan dan prosedur ESSN jika Bapak Ibu ingin mendaftarkan terbitan berseri atau misalnya proceeding untuk conference seperti itu atau jurnal atau bulletin dan lain. Untuk diketahui di tahun 2021 dimulai tanggal 1 April sesuai dengan SK Kepala LIPI nomor 66/F/2021 per tanggal 25 Maret terhitung mulai tanggal 1 April 2021, layanan ISSN yang sebelumnya menerapkan pembayaran PNBP sebesar Rp200.000, mulai 1 April itu dikenakan biaya Rp0 atau gratis. Hal ini untuk meningkatkan atau mendorong para pengelola terbitan agar mendaftarkan terbitan berserinya ke ISSN. Nah, ini yang sering banyak ditanyakan kapan sih untuk mendaftar ISSN itu, dan tentunya untuk mendaftarkan suatu terbitan berseri untuk mendapatkan nomor ISSN itu dilakukan sebelum terbit atau saat proses terbit atau rentang waktu terbit ya, misalnya 6 bulan. Si pengelola itu mendaftarkan terbitannya agar mendapatkan nomor ISSN itu di antara bulan ke-1 dan bulan ke-6 seperti itu. Dia akan mendapatkan nomor ISSN untuk rentang waktu tersebut. Atau ini untuk nomor edisi selanjutnya. Misalnya dia udah terbit, ya mendaftarkan untuk nomor edisi selanjutnya. Untuk diketahui bahwa nomor ISSN itu berlaku saat nomor ISSN diterbitkan. Jadi ketika mendaftarkan itu dia telah terbit sebelumnya, nomor ISSN tidak berlaku mundur. Ini syarat terbitan untuk pengajuan ISSN. Untuk cetak, seperti yang mungkin yang udah pernah mendaftar, itu ada surat permohonan, cover, daftar isi, dan dewan reaksi. Kemudian juga untuk elektronik itu sama, hanya membedakannya itu menggunakan screenshot dari terbitan dari situsnya ya. Kemudian situsnya itu sudah dilengkapi minimal 5 artikel untuk terbitan di bawah 1 tahunan. Untuk 1 tahunan itu 10 artikel. Kemudian situsnya tentunya harus sudah aktif. Terbitan misalnya telah memiliki terbitan cetak, terbitan elektroniknya harus memiliki judulnya mirip dengan terbitan cetak, kecuali memang akan dirubah. Kemudian pada aplikasi baru ini seiring dengan banyaknya animo yang mendaftar, kami menerapkan suatu syarat di mana para pengelola terbitan harus melampirkan SK atau akta pendirian dari organisasi atau lembaga. Ini khususnya untuk swasta ya. Kalau untuk perguruan tinggi kami udah sangat percaya bahwa itu sudah terdaftar. Tapi untuk perusahaan-perusahaan penerbitan ini kami menerapkan hal ini. Ini untuk menjamin karena nomor ISSN itu bisa diajukan oleh lembaga yang berbadan hukum seperti itu, bukan pribadi atau perorangan. Baik, ini kemudian ada kegiatan pasca registrasi. Untuk di nasional ini akan data bibliografi ISSN yang diterbitkan itu dapat diakses melalui situs ISSN online dan akan dapat diakses juga di situs ISJD. Kemudian di internasional data tersebut kita registrasikan di database portal internasional. Jadi seperti yang kami sebutkan sebelumnya bahwa ISSN ini berlaku secara global dan nomornya itu tidak akan sama, misalnya nomor jurnal baca itu tidak akan sama di seluruh dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia, tapi jurnal baca itu tidak akan sama nomornya di seluruh dunia. Kemudian data terbitan itu dapat diakses melalui portal.issn.org. Yang terakhir itu bagi terbitan yang memenuhi syarat untuk sebagai terbitan ilmiah itu akan dapat terindeks oleh ROAD. Jadi di ISSN Pusat ISSN Internasional pun
mensyaratkan beberapa persyaratan yang bisa dapat agar suatu jurnal terbitan ilmiah itu dapat terindeks oleh ROAD. Baik, ini tampilan portal ISSN yang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan. Ini portal issn.org. Di sini seluruh database, seluruh terbitan berseri di dunia bisa diakses informasi bibliografinya. Cuman untuk diketahui, untuk mengakses bibliografi lengkap itu tidak bisa setiap pengunjung yang bisa, itu hanya pihak-pihak yang berlangganan aja yang bisa mengakses. Baik, ini kemudian kewajiban setelah mendapatkan nomor bagi para pengelola. Nomor ISSN ini wajib diletakkan di pojok kanan atas pada cover, halaman judul dan daftar isi, kemudian mencantumkan barcode di pojok kanan bawah atau di sampul belakang untuk terbitan ilmiah. Kemudian mengirimkan soft copy dalam bentuk PDF setiap kali terbit ke isjd@mail.lipi.go.id khusus terbitan berkala ilmiah sesuai dengan peraturan wajib serah simpan ya untuk terbitan ilmiah. Kemudian untuk terbitan tercetak di sini diwajibkan untuk mengirimkan terbitan pertamanya ke pusat ISSN, ke serah simpan issn@mail.lipi.go.id. Hal ini untuk memastikan bahwa terbitan tercetak itu benar-benar terbit gitu. Karena nomor ISSN yang sudah diberikan namun tidak digunakan segera untuk terbitan tersebut, jika misalnya tidak digunakan, maka nomor ISSN itu bisa kami cabut dan tidak bisa digunakan lagi oleh penerbit tersebut. Jadi ini sebagai fungsi cek bahwa terbitan yang cetak yang mengajukan ISSN itu benar-benar menggunakan dan menerbitkan terbitan. Nah, ini yang kami sebutkan tadi dalam mengantisipasi penyebaran COVID, layanan ISSN menghentikan layanan tatap muka kunjungan langsung semenjak tanggal 16 Maret sampai waktu yang ditentukan lebih lanjut. Dan kemudian layanan diberikan, kita menggunakan teknologi, menggunakan aplikasi ISSN online, menggunakan email, dan kemudian layanan konsultasi daring yang dilaksanakan setiap hari Rabu dan Jumat. Ya, hari ini tadi pagi kami melaksanakan konsultasi daring ISSN seperti itu. 1 menit lagi Pak Ahmad. Oh baik. Ini untuk formulir pendaftarannya bisa diakses di web kami. Baik, itu presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad yang telah menyampaikan paparannya. Bapak Ibu sekalian, dari ketiga paparan tadi, mulai dari paparan Bu Lydia tentang neodokumentalis bagian pertama, kemudian Ibu Widya neodokumentalis yang kedua, dan diteruskan dengan paparan Pak Ahmad yang mengkaitkan atau terkaitan antara kegiatan ISSN National Center di Indonesia dengan teori atau dengan pemikiran tentang neodokumentalis. Nah, Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Dipersilahkan kalau ada pertanyaan atau klarifikasi atau hal-hal yang perlu disampaikan di diskusi ini. Dipersilahkan Bapak Ibu sekalian. Mesti harus ada pemicunya ini. Saya tertarik dengan Pak Ahmad Urean yang mengkaitkan antara dokumen, kemudian dokumentasi, terus di dalam kolom itu ada
site atau web ya. Kemudian dari kolom web itu muncul terbitan per seri. Nah, gambaran proses ini bagaimana, Pak? Apakah di kolom web itu menjadi terbitan per seri itu gambaran pekerjaan atau gambaran proses pembentukan terbitan per serinya itu bagaimana, Pak? Pak Ahmad. Baik, nah, saya coba share screen, Pak. Gambar ini yang Bapak maksud ya, Pak? Ya, betul. Ya, baik. Ini salah satu saya coba untuk mengkaitkan antara gerakan dokumentasi baru, di mana konsep terjadi konvergensi lembaga dokumen. Salah satu yang dikeluarkan dokumen dalam arti luas, Pak, seperti itu, dikelola oleh GLAM ini seperti itu. Kemudian dalam mengkomunikasikan, dia mengkomunikasikan dari isi dokumen itu, salah satunya adalah dalam bentuk terbitan berseri, salah satunya. Nah, ini agar terbitan berseri ini sampai ke pemustaka yang dengan tepat dan tidak tidak salah gitu, karena ya nomor ISS nomor terbitan berseri ini diberikan nomor ISSN seperti itu, Pak. Sebagai oke, baik. Sehingga bisa mudah diakses oleh pemustaka. Jadi ISSN ini juga bagian dari suatu proses tadi yang saya sebutkan sebelumnya ya. Maaf. Nah, ini jaringan kerjasama dokumentasi global dari suatu gerakan neodokumentasi seperti itu, di mana di dalamnya diperlukan suatu standar-standar yang memudahkan si lembaga di dalam konvergensi itu bisa saling bekerja sama seperti itu. Salah satunya adalah menggunakan nomor ISSN di dalam mendokumentasikan dan dalam kembali dari terbitan berseri seperti itu. Gitu, Pak. Sebentar. Bagaimana, Pak Dar? Ini oke. Ini kan tadi Bapak bilang situs ya, Pak? Ya, situs atau web itu. Situs, ini situs bukan situs web, Pak. Jadi situs seperti candi. Kan dalam konsep misalnya atau artefak candi di situs-situs berbakala. Dalam konsep dokumentasi, neodokumentasi kan itu tidak terbatas di satu bentuk dokumentasi tercetak saja seperti itu. Dan para penelitinya itu akan mengkomunikasikan temuan mereka menjadi ilmu pengetahuan, salah satunya dalam bentuk artikel atau jurnal-jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah ini agar dapat didistribusikan dan ditemukan kembali dengan baik itu salah satunya itu dengan memberikan nomor identifikasi atau nomor ISSN seperti itu, dan berlaku secara global. Ya. Saya kira ada situs web, terbaca situs web. Bukan, situs, Pak. Ya. Ya, sesuai dengan konsep neodokumentasi. Ya. Baik, terima kasih. Sudah clear, Pak. Bapak Ibu sekalian, dipersilakan kalau masih ada pertanyaan. Pak Sobari boleh bertanya ya? Monggo, Bu Dian. Ya, mungkin melanjutkan dari yang tadi didiskusikan dengan Pak Sobari dan Pak Ahmad Saifuddin yang terkait tadi Pak yang bagan tadi, di mana itu kan ada dokumentasi, ada konvergensi dari lembaga dokumenter GLAMS itu yang sampai di site. Nah, lalu kemudian ada
ISSN gitu. Apakah yang maksudnya di sini terbitan hanya pada terbitan berseri dari semua lembaga itu yang harus diidentifikasi dengan ISSN itu. Dan mohon maaf ini mungkin saya juga kurang begitu paham ya terkait ISSN. Bukankah sejauh yang saya pahami ISSN itu kan untuk semua lembaga yang memiliki terbitan berseri, Pak. Gitu maksudnya apakah memang semua lembaga ketika dia punya terbitan berseri kan harus didaftarkan ISSN ya? Nah, apakah di sini tuh ada konsep baru dari yang Bapak usulkan dari Bagan tadi gitu? Terima kasih. Iya, iya. Ya, dalam presentasi ini ya, karena saya mencoba menghubungkan dalam konsep gerakan dokumentalis, ya saya menggambarkan ini suatu dari yang didokumentasikan oleh konvergensi lembaga-lembaga yang terkonvergensi dalam satu gerakan dokumentalis seperti itu. Memang untuk terbitan berseri sendiri itu bisa dikeluarkan oleh banyak penerbit ya seperti itu. Makanya tadi saya menyebutkan bahwa jaringan untuk agar tersampaikan dokumen itu tersampaikan kepada pengguna atau pemustaka dalam suatu konvergensi kegiatan global kerjasama itu diharuskan memiliki suatu standar seperti itu dalam GLAMS. Tentunya dalam hal ini konvergensi dari lembaga-lembaga komisi GLAMS. Salah satu konsepnya, salah satu. Dan di nomor ISSN ini sebagai nomor identifikasi atau yang saya sebut identikan juga sidik jari dari terbitan berseri yang memudahkan dari pemustaka atau di antara terbitan dari pengelola GLAMS sendiri yang terjaring dalam jaringan global itu untuk saling bertukar informasi mengenai terbitan berseri. Dengan menggunakan nomor ISSN mereka bisa dengan mudah untuk saling berhubungan gitu, saling bertukar informasi seperti itu. Bagaimana Bu? Bu Dian, enggak? Oh iya baik Pak, terima kasih. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit sampai jam 3:04. Dipersilakan Bapak Ibu sekalian. Dimanfaatkan. Ulasan dari Pak Blasius, dipersilakan juga Pak. Pak Sobari sebenarnya ada pertanyaan di kolom chat Pak. Oh sebentar, saya iya. Oh ya nih Pak Ahmad dari Ibu Husnul Khotimah. Saya bacakan, terima kasih atas materi yang diberikan oleh sumber. Saya tertarik dengan pemberian ISSN untuk terbitan atau media online seperti repositori dan blog. Sejauh ini bagaimana perkembangannya? Nah, ini mohon dijelaskan Pak Ahmad. Untuk akan saya coba jawab untuk pemberian nomor ISSN untuk media online seperti repositori dan blog itu memang saat ini belum banyak ya pengelola repositori dan blog itu yang tahu bahwa repositori dan blog mereka itu bisa didaftarkan untuk mendapatkan nomor ISSN. Akan tetapi tentunya untuk mendapatkan nomor ISSN ini pun harus memenuhi syarat ya seperti contohnya untuk blog itu bukan blog pribadi seperti itu. Yang diperkenakan adalah blog terbitan ilmiah.
Karena aturan ini dikembalikan lagi ke Pusat Nasional ISSN Indonesia ya, atau ke Pusat Nasional masing-masing oleh Nasional Pusat untuk menyaring media-media online seperti apa saja yang bisa didapat untuk mendapatkan nomor ISSN. Jadi kalau untuk blog pribadi atau web pribadi itu tidak bisa mendapatkan nomor ISSN. Nah, jadi untuk mendapatkan nomor ISSN itu adalah suatu web atau blog atau repository yang tentunya memiliki tim editorial seperti itu. Jadi terbitan berseri itu mensyaratkan ada proses editorial dalam penerbitan suatu informasi atau suatu data. Contohnya di RIN. Ketika kebetulan saya salah satu yang pernah terlibat di RIN, sebelum suatu data itu bisa dipublish seperti itu akan melalui proses dari editorial, termasuk diantaranya kurasi seperti itu. Kemudian pendeskripsian data bibliografinya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi tidak langsung ketika ingin diupload saja, tapi ada proses. Kemudian ada penilaian dari segi kalau ini kalau yang saya ketahui itu apakah ini jenis informasi yang dikecualikan atau tidak. Nah itu untuk proses penerbitannya itu tentunya harus melalui proses editorial seperti pengeditan atau seleksian. Jadi tidak dengan serta-merta ketika kita sudah mengupload data itu langsung publish seperti itu. Mungkin untuk penelitinya hal yang biasa, tapi bagi negara contohnya misalnya ada suatu informasi mengenai suatu hewan yang dilindungi, kemudian ditampilkan datanya bersama titik-titik koordinat dari lokasi hewan yang dilindungi tersebut, dan tentunya ini menurut aturan informasi yang dikeluarkan dilarang, dan inilah fungsi tim editorial akan menseleksi dan akan mengkurasi dan akan mengcleaning data yang bisa ditampilkan untuk publik seperti itu. Meskipun itu sangat berguna, misalnya ada binatang atau anggrek yang sangat langka dan menjadi incaran para kolektor, itu tentunya harus dilindungi karena itu aset atau heritage dari negara Indonesia. Hal lain banyak lagi seperti informasi titik-titik temuan logam dan sebagainya, itu kan harus di-cleaning. Nah itu untuk data Pak, untuk di-cleaning. Kemudian sama halnya dengan di blog, mungkin ada statement-statement dari internal dari instansi itu juga tidak serta-merta langsung diupload. Tentunya harus melalui istilahnya review ya dari tim reviewer dan dari editorial seperti itu Pak. Itu Pak jawaban dari saya Pak. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Saya berikan kesempatan terakhir ini untuk ulasannya Pak Blasius, ulasan penutup di pertemuan ini. Dipersilakan Pak Blasius. Maaf Pak, saya mau jawab satu lagi Pak. Ini apakah BRIN melakukan arsiving untuk media online yang sudah memiliki ISSN? Ya benar. Untuk PDDI ya, PDDI sebelumnya sudah melakukan arsiving atau pengumpulan khusus untuk terbitan ilmiah dengan menggunakan layanan ISJD seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad sekali lagi. Dipersilakan Pak Dar untuk memberikan ulasan penutup. Masih online nggak nih Pak Dar? Oh, silakan Pak. Sebentar, aku baru HP-nya baru yang hidup. lain itu ngerjain listrik belum jadi. Ya aku off aja dulu. Biar kalau ada apa-apa tanya sama Dian atau siapa. Sama Dian sama Bu Widya. Baik Ya. Pak.
Ya, Ya. semoga listriknya nyala lagi ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya kira kita harus segera mengakhiri pertemuan kita karena waktu sudah menjelang pukul 3 dan terima kasih kepada Ibu Lydia, Bu Widya, Pak Ahmad yang telah menyampaikan paparan yang sekaligus memberikan gambaran terkaitan antara neodokumentasi, neodokumentalis dan kegiatan di National Center ISSN di Indonesia yang memberikan unique number kepada terbitan-terbitan berseri di Indonesia. Saya kira itu dari saya. Mohon kalau ada kekurangan dimaafkan. Untuk selanjutnya, mohon Ibu Prati bisa memberikan sambutan penutup sebelum nanti kita didokumentasikan oleh host kita. Silakan Bu Prati. Pakai penutup juga ini Pak. Ya, Dibuka mumpung ditutup. ada. Oke deh, sedikit aja ya. Mungkin terima kasih sekali lagi untuk Ibu Widya, Ibu Lydia untuk paparannya, materinya insya Allah sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu peserta juga. Terima kasih juga Pak Ahmad ya. Ini mungkin PR juga buat Pak Ahmad dan teman-teman semua untuk menyosialisasikan ini di XRPNK lain ya, karena hari ini belum semua masuk kayaknya ya. Ada beberapa yang sudah masuk, tapi memang kita perlu waktu khusus untuk mengadakan acara seperti ini, tapi mengundang yang lebih luas lagi. Karena kita tidak hanya XPDDI juga sekarang kan, kita harus menghimpun, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan di tempat RPNK lain. Insya Allah nanti dijadwalkan lagi ya Pak Sobari, Pak Ahmad dan teman-teman untuk acara-acara seperti ini, mungkin tidak hanya ISSN, tapi yang terkait dokumentasi lainnya. Baik, mungkin itu saja ya Pak Sobari ya. Sepertinya sudah sore juga. Terima kasih sekali Bapak Ibu peserta, juga para narasumber. Silakan Pak Sobari ditutup saja. Baik, terima kasih Bu Prati, Bapak Ibu sekalian. Yang mau ditayangkan gambarnya silahkan sebelum didokumentasikan, dihidupkan videonya. Bu Nata, Mbak Nata, mohon bantuannya untuk meng-capture teman-teman kita yang ada di layar virtual kita ini. Ini ada yang dari tadi pagi sudah Zoom loh ya, masih on time, nanti masih ada Zoom lagi ya Mbak Dani ya, jangan lupa. Baik, Bapak Ibu dipersilakan untuk on-cam bagi yang berkenan. Saya mulai screenshot ya Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum. 1, 2. Alhamdulillah sehat. Ya. 1, 2. Satu lagi. 1, 2. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kita harus mengakhiri pertemuan kita. Seluruh rangkaian acara kita sudah selesai. Saya mohon maaf sekali lagi dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang mau pamit, mohon diri dipersilahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin live ya Pak Sobari, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Ya, aku sekarang lebih sering di rumah sekarang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Salam sukses. Nanti lah. Salam sukses Pak. Terima kasih. Izin ya Pak. Ya. Iya, insya Allah nanti. Kenapa?